Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 3 Juni 2025 merupakan peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Benedictus Joshua, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami datang menghadap-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengenal Yesus Kristus Putra-Mu, dan melaluinya kami semakin memahami panggilan hidup kami sebagai pewarta kasih dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 20, ayat 17-27. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dalam menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Hai kerajaan bumi menyanyilah bagi Allah.
hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Tanah milik-Mu yang gersang Kau pulihkan, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Hai kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 1-11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anak-Mu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya.
Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang padamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Relasi yang menguatkan dalam doa. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, pada malam sebelum sengsaranya, Yesus berdoa, tetapi bukan berdoa dalam hati, melainkan dengan suara yang terdengar jelas oleh para muridnya. Ini penting, karena melalui doanya itu, Yesus tidak hanya berbicara kepada Bapanya, tetapi juga mengajar para muridnya dan juga kita bagaimana caranya menjalin relasi yang akrab dan intim dengan Allah Bapa. Yesus tidak mengucapkan doa yang penuh syair dan keindahan bahasa, melainkan doa yang jujur, doa yang mengandung permohonan, pengajaran, bahkan penguatan iman. Para murid tidak hanya menyimak, tetapi juga ikut ambil bagian di dalam doa itu. Itulah makna bersekutu di dalam doa. Kita pun dipanggil untuk mengikuti teladan ini. Berdoa bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara bersama, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Jangan takut kalau doa kita terdengar kacau atau tak tersusun rapi. Bapa tidak menilai doa dari keindahan susunannya, melainkan dari ketulusan isinya. Seperti tertulis, lagi pula dalam doamu itu janganlah engkau bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 7. Dan tentang berdoa bersama, kita telah sering mendengarkan Injil Matius 18 ayat 20. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selain mengajarkan doa, Yesus juga menyampaikan sesuatu yang luar biasa di dalam doanya, bahwa ia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Yesus, Sang Putra, yang adalah Allah sejati, rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, menerima segala keterbatasan fisik dan emosi agar karya keselamatan dapat dilaksanakan. Dan kini, ketika momen perpisahan dengan para murid sudah dekat, Yesus berdoa agar kemuliaan yang semula menjadi miliknya dikembalikan kepada Bapa, yaitu kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Namun karya keselamatan itu tidak berhenti sampai di situ. Pewartaan kabar gembira harus terus disampaikan dari generasi ke generasi, dari para murid kepada jemaat, sehingga sampai kepada kita di zaman ini. Dari kesaksian Rasul Paulus pada bacaan pertama, Paulus sadar bahwa pelayanan yang ia jalani penuh tantangan, air mata, bahkan bahaya maut. Tetapi ia tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Yang penting baginya adalah menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan Yesus, memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Semangat dan keteguhan Paulus ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kita. Menjadi saksi Kristus bukan berarti hidup tanpa luka, tanpa air mata, tanpa penolakan. Tetapi seperti Paulus, kita diajak untuk tetap setia, tidak gentar, dan terus melangkah sampai garis akhir, karena pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Saya sendiri pernah mengalami penolakan, dicela,
bahkan dituduh dengan tuduhan yang menyakitkan. Terkadang alasan mereka tidak bisa saya pahami, tetapi Tuhan menolong saya melihat bahwa penderitaan ini bukan karena saya pribadi, melainkan karena saya berusaha setia sebagai murid Kristus. Maka saya belajar untuk tidak membalas dengan amarah, tetapi justru memberi penghiburan dan kasih kepada sesama, seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, marilah kita bersyukur karena kita telah diperkenalkan kepada Allah yang benar, bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena rantai pewartaan yang tidak pernah putus dari zaman para murid hingga kini. Sekarang, giliran kita melanjutkan tongkat estafet ini, menjadi saksi Kristus dalam hidup sehari-hari, menjadi terang dan garam dunia. Jangan pernah berhenti sebelum menyelesaikan panggilan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas teladan Yesus Kristus Putramu yang telah menyelesaikan tugasnya dengan penuh kasih dan ketaatan. Kami juga bersyukur atas kesaksian Rasul Paulus yang menguatkan kami untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan. Bimbinglah kami agar tetap setia menjadi saksi-Mu, berani bersaksi di tengah dunia, dan tidak gentar memikul salib bersama Kristus. Kuatkan kami untuk terus menyampaikan kasih-Mu kepada dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.